di antaranya adalah ibadah. Ucapan berupa perkataan, ada ibadah hati, ada perbuatan dan ucapan kita. Selanjutnya anak-anak, dilihat dari pembagiannya juga, ibadah terbagi dua bagian. Yang pertama adalah disebutkan dengan ibadah mahdo. Apa ibadah mahdo, anak-anak? Ibadah mahdo itu adalah ibadah khusus yang sudah ada ketentuannya dari Allah dan Rasulnya. Artinya ibadah yang sudah jelas ada dalilnya, dalil-dalil yang sahihnya. Dan ibadah yang kedua adalah ibadah ghairu mahdo. Ibadah yang umum sifatnya. Apa ibadah yang mahdo, ibadah khusus? Misalnya anak-anak ibadah sholat. Yang contoh saja yang sudah jelas ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji, berdoa, berzikir dan sebagainya. Sedangkan ibadah yang ghairu mahdo. Ibadah yang ghairu mahdo, ibadah yang umum sifatnya. Seperti kita makan. Jangan dikira makan itu bukan sekedar untuk mengenyangkan perut kita, menghilangkan lapar kita. Minum bukan sekedar menghilangkan dahaga haus kita. Tetapi makan dan minum di dalam Islam, ini adalah merupakan ibadah. Sehingga bagaimana tata caranya Islam? Nanti dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Kemudian mandi contohnya. Mandi bukan sekedar membersihkan tubuh kita. Menyehatkan, menyegarkan badan kita. Tetapi mandi pun termasuk ibadah di dalam Islam. Nah, inilah merupakan anak-anak contoh ibadah-ibadah yang rumah dan lain sebagainya. Nah, sekarang anak-anak kita lihat. Apa itu ibadah mahdo tadi? Contohnya misalnya sholat. Kita tahu sholat ini adalah amalan utama dalam Islam. Islam adalah merupakan agama yang menuntunkan kepada kita umatnya untuk melaksanakan sholat. Karena kita tahu bahwa sholat adalah merupakan rukun Islam yang kedua. Setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kita melaksanakan sholat. Nah, sholat ini anak merupakan ciri daripada seorang muslim. Sampai Nabi mengatakan, bainal muslim wal kufri as-sholat. Adalah perbedaan di antara umatku dan orang-orang kafir itu adalah sholat. Makanya Masya Allah anak-anak, jangan sampailah kita tinggalkan sholat. Karena perintah yang sangat utama di dalam Islam. Bahkan sampai-sampai di akhirat nanti kelak anak-anak yang akan dihisab oleh Allah. Amal perbuatan kita. Yang utama dan yang pertama kali adalah sholat. Maka Nabi mengatakan, awalu ma yuhasabu minal abdi min yaumil qiyamati as-sholat. Kata Nabi, yang mula-mula akan dihisab dari amalan perbuatan hamba dari akhir ini adalah as-sholat. Yang akan dihisab dari kita, amalan perbuatan kita di akhirat nanti, dari semua yang kita lakukan, itu adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka fa insya Allah amalan yang lain pun akan baik. Tapi sebaliknya jika sholat kita rusak, apalagi bahkan kita tidak, na'udzubillah tidak sholat sama sekali, meninggalkan sholat, tarkus sholat, maka rusaklah semua amal kita. Maka oleh karena itu Masya Allah, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Dan sholat ini merupakan ibadah utama di dalam Islam. Sehingga Allah perintahkan, dalam Al-Quran banyak sekali tentang perintah untuk sholat. Aqimus sholat, wa atus zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Ini perintah Allah. Aqimus sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dirikan sholat dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, anak-anak sekalian, oleh karena jangan sampai kita meninggalkan sholat. Masya Allah, anak-anak. Betapa rugi orang-orang yang mereka sampai saat ini masih enggan untuk melaksanakan sholat. Betapa rugi mereka orang-orang yang sampai saat ini masih mereka bermalas-malasan untuk melaksanakan sholat. Padahal begitu jelas Allah sudah mengatakan Al-Quran. Utamanya sholat. Bagaimana utamanya sholat? Bagaimana Nabi Muhammad SAW, Rasulullah menjelaskan bagaimana di akhirat pahala yang pertama akan dihisab adalah sholat. Sehingga kalau di antara kita masih enggan, masih malas untuk melaksanakan sholat, akan rugilah kita. Maka dalam Quran juga Allah katakan, banyak orang-orang di neraka, sakor mereka berada di sana, ditanya oleh malaikat, masalakakum fi sakor? Qalu lam nakum minal muslimin. Mereka ditanya oleh malaikat,
kenapa kalian berada di dalam neraka sakor? Qalu, mereka menjawab. Orang-orang yang penghuni neraka sakor, mereka menjawab. Tatkala ditanya mereka, kenapa kalian berada di neraka sakor? Mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Kami ini termasuk orang-orang yang lalai, meninggalkan sholat, yang tidak sholat. Maka na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita tergolong seperti mereka. Betapa sedihnya, menyesal mereka kelak di akhirat. Makanya anak yang Bapak cintai, di saat sekarang jangan sampai kita malas, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Apapun kesibukan kita. Tatkala apalagi kita sedang sehat, tatkala sakit pun kita termaksa sholat. Jangan sampai kita tidak. Bahkan sholat itu kata Allah tidak bisa dilaksanakan dengan berdiri, laksanakan dengan duduk. Tak bisa laksanakan dengan duduk, laksanakan dengan berbaring atau dengan tidur sekalipun. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Demikian kata Allah. Kamu mengingat Allah itu kata Allah tatkala sedang berdiri. Kita diberi sehat oleh Allah saat ini. Walaupun dalam kondisi pandemi yang mengkhawatirkan, yang kita lihat sudah banyak saudara-saudara kita yang mendahului kita karena terdampak COVID-19 ini. Tetapi kita, alhamdulillah dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala sehat. Jangan kita sia-siakan. Laksanakan sholat. Kita mampu dengan berdiri, kita laksanakan sholat. Tapi tatkala kita misalnya Allah takdirkan sakit, mudah-mudahan bukan sakit karena COVID tentunya. Sakit seperti biasa umpamanya. Kita tidak bisa untuk bangun. Kita tidak bisa untuk berdiri. Seperti normalnya kita seperti biasa untuk sholat. Maka kita laksanakan dulu. Wa qu'udan. Kata Allah. Alladzina yadhkurullaha qiyaman. Yang pertama, berdiri. Wa qu'udan. Nggak bisa berdiri kata Allah. Duduklah kalian. Tapi pun tatkala duduk masih susah. Masih sulit kita untuk melaksanakan sholat dengan duduk. Wa 'ala junubihim, dan laksanakan dengan berbaring. Sehingga sholat tidak ada alasan untuk kita tinggalkan. Sehingga sholat tidak ada alasan untuk tidak kita kerjakan. Selama hayat masih di kandung badan, selama nafas masih bersatu dengan jasad, tidak ada istilah untuk kita meninggalkan sholat. Kalaulah tidak bisa kita untuk melaksanakan wudhu seperti sempurnanya wudhu, atau terhalang untuk kita menggunakan air untuk berwudhu sebagai bersuci kita, maka bisa kita gunakan dengan tayamum. Tayamum cukup dengan mudah. Kita tempelkan tangan kita di mana ada debu. Dengan bismillahnya dalam hati karena Allah untuk tayamum. Tempelkan tangan di kaca, di tembok, di dinding, di lantai, di mana saja, di mana ada debu. Dengan bismillah kita ucap, bismillah, tempelkan, kemudian kita usap muka kita, sekali dan tangan kita, yang kanan dan yang kiri. Selesai sudah tayamum kita. Lantas kita bisa melaksanakan sholat. Kalau memang jika kita terhalang untuk menggunakan air, disebabkan karena kita sedang sakit, disebabkan karena ketiadaan air, maka kita dibolehkan untuk bertayamum. Sehingga tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sholat. Sehingga anak-anak, Masya Allah, jangan sampailah kita meninggalkan sholat ini. Kalau sampai nanti kita menyesali tidak ada gunanya. Terutama bagi anak-anakku yang laki-laki, Bapak titipkan. Kesempatan kita diberikan oleh Allah untuk melaksanakan sholat di masjid. Karena sebagian ulama berpendapat bahwa untuk sholat berjamaah bagi laki-laki adalah di masjid. Dan bagi anak perempuan justru yang utama sholat adalah di rumahnya masing-masing. Akan tetapi, kalaupun ada perempuan yang mereka ingin sholatnya ke masjid, maka tidak dilarang. Tidak dilarang mereka untuk ke masjid. Tapi yang utama tetap bagi perempuan adalah sholatnya di masjid. Kalau laki-laki justru sebaliknya, kita diperintahkan untuk memenuhi panggilan sholat berjamaah di masjid. Begitu terdengar suara kumandang muadzin, kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, maka segera kita untuk memenuhi panggilan suara muadzin, suara azan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Karena dengan kita melaksanakan sholat ini, Allah akan berikan sesudahnya itu. Hayya 'alal falah. Dan mari kita mendapat kemenangan. Mari kita raih kemenangan, keberuntungan.
Maka insya Allah orang yang sholat, apalagi sholatnya sudah jelas, dia berangkat ke masjid berjamaah, tentunya bagi kita yang laki-laki anak-anak akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan keberuntungan, baik keberuntungan dunia maupun keberuntungan akhirat. Anak-anak, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat munfarid. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. 20 derajat. Nabi mengatakan sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajat. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat munfarid, daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Nah, oleh karena itu anak-anak perhatikan kita betul-betul melaksanakan sholat agar kita selamat hidup di dunia akhirat. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita untuk melaksanakan sholat yang benar? Kita berharap agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap agar ibadah kita, ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan agar ibadah yang kita lakukan tidak sekedar sholat saja, tidak hanya sekedar puasa, semua ibadah, haji, sodako, baca Quran, berzikir dan berdoa, kita berharap semua apa amalan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus dipenuhi dengan dua syarat. Dua syarat. Yang pertama, dua syarat yang pertama yang terima ibadah itu adalah ikhlas. Ikhlas niat. Yang kedua adalah ittiba muttaba'ah. Ibadah kita akan diterima apabila memenuhi kedua syarat tersebut. Yang pertama syaratnya adalah kita ikhlas semata-mata karena Allah. Ikhlasun niat, maka kita beribadah tidak ditujukan kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah kalian aku perintahkan, kata Allah, kecuali hanya untuk mengikhlaskan agama ini semata-mata karena Allah. Maka oleh karenanya anak-anak, ibadah kita berharap semoga diterima Allah, syaratnya harus ikhlas. Jangan ada unsur terpaksa atau dipaksa. Jangan ada unsur pamer, riya, sum'ah supaya didengar orang, riya supaya dilihat orang. Jangan sampai anak. Semata-mata kita beribadah karena Allah. Kita berangkat ke masjid bukan karena dilihat orang. Oh, ini agar kita dikatakan orang ini anak yang rajin, yang alim, sering berangkat. Tidak. Terlepas mereka mau bicara apa hal itu. Tapi kita laksanakan semata-mata karena ini panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita laksanakan semata-mata mengharapkan keikhlasan, ridho dari Allah yang kita harapkan, kecintaan Allah yang kita harapkan. Itu yang pertama syarat. Tapi belum cukup dengan syarat ikhlas, anak-anak. Yang kedua dengan i'tibar. Ittiba artinya kita mengikuti Rasulullah. Kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita tidak mengikuti contoh beliau. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka kita ikuti. Sunnah beliau kita ikuti. Sehingga ibadah yang kita lakukan, insya Allah akan benar-benar nanti kelak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara berwudu kita, bagaimana cara berpakaian kita, bagaimana cara sholat kita, bagaimana kita takbir, angkat tangannya, bagaimana kita rukuknya, bagaimana kita iktidalnya, bagaimana kita sujudnya, bagaimana duduk antara dua sujud, bagaimana kita tahiyat awal, bagaimana tahiyat akhir, bagaimana kita salam, semuanya kita mengikuti apa yang contohkan Rasulullah SAW. Kalaulah ibadah yang kita lakukan seperti demikian, maka insyaallah ta'ala akan Allah terima subhanahu wa ta'ala. Akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu anak-anak, jangan lupa kita sekali lagi untuk melaksanakan ibadah yang utama ini, yaitu adalah sholat. Nah yang kedua anak-anak, masih ada waktu kita membahaskan ini, yaitu tentang ibadah selain sholat, yang termasuk ibadah badan dan ibadah lisan, yaitu kita berzikir. Anak-anak, yaitu zikir maknanya adalah mengingat. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman anak-anak, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah.
orang-orang yang beriman itu, kata Allah, anak-anak, hati mereka itu selalu tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, kata Allah, hanya dengan ingat kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Nah, oleh karena itu, anak-anak, kita sebagai orang-orang muslim, orang-orang yang insya Allah beriman kepada Allah, jangan lupa senantiasa kita berzikir kepada Allah. Senantiasa kita mengingat Allah, menyebut nama Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Karena dengan demikian, orang yang selalu berzikir kepada Allah, selalu zikrullah, ingat kepada Allah, hatinya akan menjadi tenang. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, sebagaimana Allah berfirman berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, berzikirlah kamu kepada Allah. Mengingatlah kalian semuanya kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyak. Dzikran katsira, dengan mengingat yang sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kalian kepada Allah, dan sucikanlah dan memujilah kalian kepada Allah di saat pagi maupun petang. Oleh karena itu kita disuruh untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon pertolongan kepada Allah, kita minta keselamatan kepada Allah, anak-anak. Kita minta pinter kepada Allah, minta ilmu kepada Allah, minta ditambahkan ilmu seperti Nabi kepada Allah, minta hanya ditambah ilmu. Nabi tidak minta kekayaan. Nabi tidak minta pangkat, kedudukan, jabatan. Nabi hanya minta kepada Allah, wa qur rabbiz zidni ilman. Itu yang Allah, yang Rasulullah SAW minta kepada Allah. Nabi kita hanya minta kepada Allah, wa qur rabbi zidni ilman. Dan katakan, duhai Tuhanku, ya Allah, Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, kata Nabi, zidni, tambahkan untukku ilman. Nah, maka kita juga anak-anak, Masya Allah, kita minta kepada Allah yang pertama, carilah, minta ilmu kepada Allah. Ya, kita minta ditambahkan ilmu. Terutama ilmu-ilmu syar'i tentunya, anak-anak. Ilmu syar'i itu ilmu agama. Ya, karena ilmu agama inilah, anak-anak, yang merupakan bekal yang hakiki. Bekal yang hakiki sekali kita katakan, yang akan kita bawa sampai kehidupan ke akhirat nanti. Dan menjadikan bekal yang bawa kita keselamatan kepada akhirat nanti ada bekal ilmu agama. Ilmu syar'i, maka kita minta kepada Allah. Makanya kita senantiasa berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, berikan ilmu kepadaku, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, waris wasi'an, dan rezeki yang baik dan yang luas. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan-amalan yang diterima oleh Allah SWT. Nah, berdoa anak-anak ini kita diperintahkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Doa dan merupakan ibadah, anak-anak. Ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu ibadah, anak. Dan kita sebagai hamba Allah disuruh oleh Allah untuk memohon kepadanya, untuk meminta kepadanya. Dan Allah sangat senang, anak-anak, apabila hambanya senantiasa meminta, senantiasa memohon, senantiasa berzikir kepada Allah. Kalau kita senantiasa meminta kepada Allah, kalau senantiasa kita berzikir kepada Allah, Allah sangat senang. Dan apapun yang akan kita minta, Allah akan berikan. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Dan anak-anak juga setiap saat. Haji Margono. Ya. Waktunya sesi tanya jawab nih. Oke. Sini. Ya, baik. Oke. Baik, anak-anak sekalian, tepuk tangan yang paling meriah buat Bapak Ustadz Haji Margono. Silakan beri tepuk tangan. Kesempatan kepada kalian yang mau play, dengan cara
silakan yang mau bertanya boleh dibuka. Mau bertanya? Ya, silakan anak-anak kalau ada yang bertanya. Saya Pak. Langsung. Ya, langsung nama dan kelas. Ya, namanya sebutin, Neng. Nama saya Oktihani Bian Adisti dari kelas 8I. Ya. Saya mau tanya, bagaimana melaksanakan sholat bangsa berbaring? Sebentar, Neng. Kurang jelas. Benar. Bagaimana? Saya Oktihani Bian Adisti. Saya mau bertanya, Volume. Iya, sok. Volume. bagaimana melaksanakan sholat dengan cara berbaring? Oh, Bagaimana cara berbaring? Ya, Iya, Pak. Ya. Ya. Baik, anak-anak. Untuk kita sholat berbaring, seyogyanya, kalau kita bisa, Neng, kalaupun kondisi kita bisa sedang berbaring, misalnya, yang seyogyanya yang baik itu, kepala kita posisinya di sebelah utara, seperti orang meninggal. Tahu orang meninggal di kubur tuh? Nah, kepala di selatan. Miring begitu. Ya, jadi begitu miring. Itu kalau bisa. Tapi kalaupun tidak bisa, kaki kita yang ke arah kiblat, kepala kita yang jadi, ngerti, Neng? Jadi ngadapnya ke atas tertengadah gitu, kaki menjulur ke arah kiblat. Tempat tidur kita diluruskan. Kepala kita di timur, ya di sebelah timur, kaki kita sebelah barat. Kalau tidak bisa. Tapi kalau bisa, kaki yang di selatan, kepala yang di utara gitu sambil miring. Begitu, Neng. Oh, iya, Pak. Kasih, Pak. Jelas. Jelas. Jelas, Neng ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih. 8I, luar biasa ya. Sekarang Bapak beri kesempatan ke kelas lain, silakan. Pak Asep. Ya, silakan langsung. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riyad Maulana Dirgantara dari kelas 8H. Saya mau nanya, Pak. Dari 8H, Riyad Maulana. Oh iya, sob. Amalan yang bisa mencegah kita dari pandemi apa, Pak? Yang ya, amalan bisa mencegah kita dari pandemi. Iya, anak-anak. Betul. Sudah ya? Ya. Baik, anak-anak. Di samping tentunya mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, anak ya. Itu ya, sudah tahu kan? Kebiasaan kita menggunakan masker, tatkala keluar rumah kita bepergian kemana saja. Ya tentunya masker yang baik, yang benar ya, bukan yang apa yang sekarang tidak boleh itu namanya itu. Scuba itu dan sebagainya itu tidak, bukan itu ya, masker yang normal yang baik itu ya, yang berlapis gitu. Kemudian cuci tangan dengan sabun air mengalir. Ya kemudian jaga jarak, social distancing itu protokol saya pastinya. Tetapi dari sisi agama juga, anak-anak, kita dianjurkan untuk senantiasa berzikir. Tadi Bapak ingin tadi sudah diingatkan Pak Haji Asep, waktunya sudah habis, nggak apa-apa, ini bagus pertanyaannya. Jadi ada anak-anak Rasulullah SAW dan para sahabat mengajarkan. Dulu di zaman Nabi ada yang namanya penyakit taun, anak-anak. Penyakit taun itu sama penyakit yang sangat menakutkan. Seperti kalau sekarang kita COVID atau Corona ini, COVID-19. Dan itu banyak membawa musibah kematian yang menunggu jiwa yang tidak sedikit seperti kita sekarang yang terjadi sekarang di kita ini. Nah, maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah dan berdoa kepadanya minta pertolongan. Nah, di antaranya anak-anak ada doa. Ya barangkali mau ditulis boleh, kalau tidak nggak apa-apa. Doanya berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya ini agak panjang sedikit. Ya, jadi itu satu doa. Kita minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan daripada penyakit berbahaya. Kemudian penyakit kebodohan, ya. Kemudian penyakit kusta dan penyakit-penyakit bahaya yang lain termasuk sekarang penyakit corona. Maka ada juga yang menambahkan doa itu tidak cukup dengan Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami
Ya, tapi ditambahkan juga wat-ta'umi wal-quruni wa min sayyi'il asqami. Ada yang menambahkan seperti itu. Tidak mengapa. Kita mohon kepada Allah, minta perlindungan. Ya Allah, lindungi kami juga dari penyakit-penyakit yang sekarang sedang merebak di tengah-tengah masyarakat kami ini, khususnya di negara kita Indonesia ini, seperti yaitu corona. Kalau dulu ada namanya ta'un. Saya itu doa anak-anak. Ya, dengan bahasa Indonesia juga nggak apa-apa kalau nggak bisa dengan tadi doa bahasa Arab. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu, ya, lindungi kami dari penyakit berbahaya, ya, penyakit apa namanya tadi, kebodohan, penyakit gila, penyakit berbahaya yang lain, termasuk penyakit corona ini. Dan juga jangan lupa anak-anak petang. Kalian punya nggak bukunya? Coba beli anak-anak kalau mau nanti ya, kalau punya suka. Zikir pagi, zikir petang. Ya, itu dibaca anak-anak. Insya Allah salah satu juga cara untuk menghindari atau dari penyakit yang sedang merebak sekarang ini. Begitu anak-anak. Baik Pak, makasih Pak. Ya. Satu kesempatan lagi silakan. Siapa yang mau bertanya? Satu kesempatan lagi, barangkali ada yang mau bertanya. Ya, tidak ada. Satu lagi. Ya, nampaknya sudah tidak ada. Pak Haji silakan, boleh diberikan penguatan terakhir sebelum kita tutup meeting kita hari ini. Silakan Pak Haji Margono. Ya, terima kasih Pak Haji Asep. Oke anak-anakku yang Bapak cintai. Itulah tadi anak-anak apa yang sudah saya jelaskan sedikit banyak tentang semangat ibadah kita di pandemi ini. Jadi anak-anak, bukan berarti dengan pandemi ini kita semakin malas. Jangan. Justru kita semakin dekat kepada Allah. Ingat kata Allah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kamu sama aku kata Allah. Niscaya aku akan ingat sama kalian. Nah, oleh karena itu Allah akan selalu ingat sama kita. Sekali lagi anak-anak, Allah akan sama kita kalau kita yang selalu ingat kepada Allah. Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada kita kalau kita selalu minta kepada Allah. Bukan minta kepada yang lainnya. Makanya di saat pandemi ini kita harusnya semakin dekat kepada Allah. Semakin mendekatkan diri, taqarrub ila Allah, kita semakin ditingkatkan. Yang tadinya baca Quran masih malas-malas, ayo sekarang anak-anak, ya di rumah banyak baca Quran. Jangan buka HP untuk main game semata. Jangan. Dekatkan diri kita kepada Allah. Sholat kita tidak hanya yang wajib saja, sunnahnya kita laksanakan. Duhanya, syukur-syukur kalian kalau bisa malam bangun sholat tahajud. Ya, sholat malam anak-anak, minta pertolongan sama Allah agar Allah memberikan perlindungan keselamatan kepada kita dunia akhirat. Kemudian anak-anak juga kita jangan lupa senantiasa ya memohonkan ya pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita dalam salat senantiasa membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengabdi menyembah. Ya Allah, hanya kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu pula aku mohon pertolongan. Oleh karena itu anak-anak sekalian, kita minta kepada Allah dalam suasana pandemi seperti ini agar ibadah kita senantiasa dikuatkan oleh Allah, senantiasa kita diberikan perlindungan oleh Allah, dan semangat ibadah kita tidak reda, tidak luntur, ya semakin meningkat anak-anak. Ya, jadi semakin rajin kalian ibadah, Bapak ingatkan, ya yang masih malas baca Quran, ayo baca Qurannya semakin giat. Ya, tidak sekedar pagi kita belajar baca Quran, kemudian sorenya lupa lagi, jangan. Usahakan ada kesempatan habis maghrib ya ba'da subuh usahakan kesempatan. Barang 1-2 ayat, 10 ayat kita baca. Masya Allah. Sangat baik sekali anak-anak. Ya, dan senantiasa minta berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah. Ya, minta kalian untuk ditambahkan ilmu, untuk jadi anak pinter, anak soleh. Ya, selamat dunia wal akhirat. Doakan orang tua agar diampuni dosa-dosanya. Ya, agar selamat orang tua kita dan dikumpulkan oleh Allah kelak nanti di akhirat oleh Allah SWT dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Pak Haji Asep yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Dan untuk anak-anakku, Bapak minta maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan.
Boleh. Silakan. Ya. Tuan. Sudah selesai. Silakan. Terima kasih anak sekali. Meninggalkan ruangan kelas 8 boleh meninggalkan ruangan meeting. Jangan lupa absen terlebih dahulu ya, absen terlebih dahulu. Nanti akan ada link untuk mengerjakan rangkuman ya. Kerjakan dengan bagus rangkuman karena itu adalah nilai pengetahuan Anda. Silakan kelas 8 boleh. Baik, Pak. Saya lupa absen berapa, Pak? Sudah selesai Pak Asep? Keluar tak, Pak? Boleh. Udah boleh, Pak. Sudah boleh keluar. 8 dari meeting ya, boleh keluar kelas 8. Kelas 8 langsung lanjutkan merangkum ya. Bapak akan share. Lanjutkan merangkum. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Sudah boleh keluar kan? Assalamualaikum. Kelas 8 silakan buka grup WA PAI. Itu ada link untuk merangkum. Silakan Anda tuliskan rangkuman hari ini. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya lupa, Pak. Absen berapa, Pak? Kelas 8 boleh meninggalkan ruangan dulu. Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, silakan langsung. Sekarang kelas 9 akan masuk bergantian. Link untuk membuat rangkuman sudah ada di grup WA, silakan. Ya, Assalamualaikum, Pak. Pak Asep, udah selesai saya? Sayang. Sudah, boleh meninggalkan ruangan, Pak. Abi udah selesai ya? Kelas 8 boleh meninggalkan ruangan. Sekarang berganti dengan kelas 9. Kelas 9 silakan Anda bergabung. Kelas 8 boleh meninggalkan ruangan, silakan. Kita akan ganti dengan kelas 9 ya. Kelas 9 sekarang. Kelas 8 silakan Anda boleh meninggalkan ruangan meeting. Ruangan webinar kita akan ganti dengan kelas 9 ya. Sekarang kelas 9. Kelas 8 boleh keluar dari ruangan meeting ya, silakan. Ustadz gimana, sehat Ustadz? Ustadz Irwan gimana, sehat? Subhanallah. Dibuka dulu saat mic-nya di bawah yang warna merah itu. Nah, iya. Kelas 9, kelas 8 boleh keluar ya. Kelas 8 boleh keluar, silakan. Sudah selesai kelas 8. Sekarang berganti kelas 9 ya. Kelas 9. Siap-siap kelas 9. Dibuka dulu Ustadz itunya mic-nya Ustadz. Ustadz Irwan. Di bawah itu ada tulisan mic-nya itu dibuka Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Asep. Waalaikumsalam. Gimana Gorontalo, sehat Gorontalo? Alhamdulillah. Luar kunjungan dari Ustaz. Masih ingatkah Ustaz Asep?
Ini di mana Ustaz? Kemarin saya tugasnya di Malinau. Iya, masih ingat. Luar biasa. Ini saya izin dulu tugas dulu ya. Mau bantu anak-anak. Saya mau 9. Nanti kita ngobrol lagi. Tetap di sini. Oke, silakan lanjutkan. Ya, jangan keluar ya. Baik. Baik, silakan kelas 9. Kelas 9 yang sudah masuk langsung isi ya, isi absensi di chat. Kelas 9 yang sudah masuk, silakan isi di chat yang nama lengkap dan kelas, silakan. Nama lengkap, kelas dan absen. Kelas 9 yang sudah masuk, silakan. Kelas 9 yang sudah masuk, silakan. Boleh isi chat ya. Kelas 9 yang sudah masuk silakan isi absensi terlebih dahulu, nama lengkap dan absen. Kelas 9 yang sudah masuk silakan boleh isi nama dan absen ya. Assalamualaikum semuanya yang sudah hadir. Terima kasih luar biasa Ananda semua. Pastikan Ananda membuka videonya, jangan ditutup karena kita akan langsung mulai. Kelas 9 silakan dibuka videonya, pastikan di unmute mikrofonnya. Ini adalah kegiatan PTS ya, PTS. Nilainya akan dilihat dari sikap Anda, kemudian nanti akan dilihat dari rangkuman yang dibuat. Nanti akan ada link untuk mengerjakan rangkuman tersebut. Jadinya tidak ada di Google, maka pastikan Anda mendengar, karena ini menentukan sekali buat nilai Anda. Ingat, ini nilainya sama dengan PTS. Ya, jadi cukup besar. Tolong kerjakan yang baik dan ikuti petunjuknya ya. Jangan terulang lagi. LKS mengerjakan A, ada tambahannya. Itu tidak akan dibaca oleh komputer ya. Jadi pasti Anda mengerjakan sesuai petunjuk. Baik, yang sudah hadir langsung dibuka videonya, langsung dibuka di unmute mic-nya. Nanti kita akan mulai kegiatan pagi ini ya. Webinar Apik ya. Sekar dibuka, Sekar Tamara Indira Paramita Arusadi. Silakan dibuka. Nah, ya. Videonya dibuka. Putri silakan Putri dibuka. Jangan ada yang ditutup semuanya. Biar Bapak bisa melihat wajah Anda agar aura dan Bapak bisa melihat aura kesolehan Anda ya. Agar Bapak bisa melihat senyum Anda, agar Bapak bisa melihat walaupun Bapak sudah hafal wajah Anda, tapi kelihatannya di masa pandemi ini semuanya bertambah gemuk ya, termasuk Bapak ini pipinya sudah cabi-cabi ya. Ya, jadi tolong dibuka, Bapak ingin melihat lebih jelas lagi. Pastikan videonya dilihat ya. Radik jangan angop aja Radik ya. Angopnya ditutup. Oh ya, hati-hati. Tolong dibuka videonya. Radik kalau angop ditutup ya, Radik ya. Silakan semuanya dibuka. Sudah ada Bunga Suci Oktavia, Buddha Bintang, Nusantara, Aulia Nabila, Aulia Fadila. Pastikan semua yang sudah hadir mengisi absensi terlebih dahulu. Silakan. Arya Bintang ya, nilainya 0 LKS karena salah mengisi. Aditya, Aji, ya, apa ya Bapak ya, Abdi, ya. Jangan diisi dulu, jangan ada yang buka mikrofon. Jangan ada yang membuka. Farel Variansa, silakan ditutup mikrofonnya. Silakan, tidak ada yang membuka mikrofon, semuanya ditutup. Bapak sekalian, Bapak mohon kerjasamanya agar kegiatan webinar kita bisa berjalan dengan baik. Raisa, silakan dibuka. Nabila Azahra, Bapak belum melihat wajah Anda. Muhammad Ihsan, silakan Muhammad Ihsan. Dibuka supaya Bapak bisa melihat, karena kehadiran Anda nilainya 100 ya. Untuk memastikan Anda hadir dan terlihat wujudnya, tidak penampakan, Bapak mohon wajahnya dilihatkan. Jangan foto ya, tapi video asli ya. Anakku sekalian, di tengah-tengah kita hadir rekan Bapak ya, rekan GPAI dari Gorontalo ya. Nah, beliau juga mengikuti kegiatan hari ini. SMP Negeri 1 Kota Cirebon mendapatkan kehormatan dikunjungi oleh salah satu teman Bapak ya dari Gorontalo. Subhanallah. Anak sekalian, silakan dibuka mic-nya. Jangan dibuka apa? Dibuka videonya, mohon maaf. Mic-nya tetap ditutup.
kita akan segera mulai ya. Absensinya dulu silakan diisi dulu absensinya. Absensinya diisi di chat ya, di bawah. Ya, baik, silakan diisi. Kegiatan ini direkam ya, di videonya direkam. Jadi pastikan Anda semuanya tidak menutup videonya ya. Jadi Bapak mohon Anda tidak menutup videonya ya. Ini dan Bapak matikan dulu rekamannya supaya misah dengan kelas 8.